di antara 17 amal ibadah yang dapat yukaffirus sanatal madhiyah wal mustaqbilah, dapat melebur dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang, adalah membaca akhir surat Hasyr. Dengan dibaca saja dosa kita langsung luntur, dosa yang akan lalu dan dosa yang akan datang itu langsung disudah sama Allah, dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, selamatkan kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, berguna untuk keluarga, anak istri kami, berguna untuk semua yang mengikuti pengajian ini. Ya Allah, ngertikan kami semua dan seluruh anak istri kami dan seluruh keturunan kami sampai hari kiamat, dan seluruh kerabat kami ngerti tentang ilmu agamamu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lindungi kami semua sekeluarga dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah, ujian, cobaan dan malapetaka di saat kami masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Qurratul Uyun. Faidatun. Meneruskan tentang keterangan kemarin. Usahakan yang bawa buku ya dicatat, yang tidak bawa buku catat di HP-nya. Bagi yang hafalannya tidak kuat, itulah. Yang penting-penting dicatat, biar kalau lupa bisa dilihat lagi. Wadum ala ta'widhi fi sabahi wa fil masai yahdilin najahi. Istiqomalah dirimu dalam minta perlindungan terhadap Allah, minta keselamatan kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, agar jalan hidupmu selalu terarah menuju yahdilin najah, menuju jalan yang beruntung dunia sampai akhirat.
ilama dzukira min ad-du'a il-madhkur la yahtassu bilailid dukhul bal yutlabu dzikruhu fi kulli saba'in wa masa'in. Semua doa yang diajarkan di kitab ini tidak khusus dibaca ketika malam hubungan intim dengan istri, tapi sangat dianjurkan dibaca di waktu pagi dan sore, dibuat zikiran setiap hari. Nah, ketua rodaan naman wadhaba ala dzalik sabahan wa masaan hudiyal minjaha. Barang siapa yang istiqomahkan doa-doa yang akan saya terangkan ini, diistiqomahkan dibaca di waktu pagi dan sore sekaligus ketika hendak hubungan intim dengan istri, maka dia akan menjadi manusia yang beruntung dunia sampai akhirat. Dirinya dilindungi dari setan, istrinya dijaga dari setan, dan anak yang akan terlahir juga bukan anaknya setan. Intinya gitu. Faidatun, sebuah faedah. Akhrajat Tirmidzi an Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu anhu marfu'an. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berupa hadis marfu' yang sanadnya rentetannya luhur meninggi, derajat hadisnya sampai kepada Rasulullah SAW. Gimana katanya Nabi kita Muhammad SAW? Nabi berpesan, mangqala hina yusbihu thalasa marrat a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wa qara'a thalasa ayatin min akhiri suratil hasyr lau anzalna ila akhirih, 4 ayat. Wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumshiya wa in mata fi dzalika mata syahidan wa man qala hina yumsi kana bitilkal manzilah. Di sini diterangkan, barang siapa yang membaca di waktu pagi dan di waktu sore, dibaca 3 kali. Apa yang dibaca? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dibaca 3 kali. Setelah itu ditutup akhir daripada surat Hasyr. Surat Hasyr itu juz 28. Juz 28 ayat terakhir, yaitu 4 ayat terakhir. 4 ayat terakhir itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Akhir surat Hasyr ini dibaca 1 kali. Yang dibaca 3 kali itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Hampir mirip dengan ta'awudz yang sering kita baca, cuma ditambahi as-samiil alim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baru ditutup akhir surat Hasyr, 4 ayat itu dibaca 1 kali. Itu bacanya kapan? Di waktu pagi dan di waktu sore, dan sebelum melakukan hubungan intim. Kalau kita ditakdir mati di hari itu juga, bacanya pagi, ditakdir mati di hari itu, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid, mata syahidan. Kalau bacanya sore, ditakdir mati, meninggal dunia di waktu malam, maka dia mati dalam keadaan syahid. Itu khasiat fadilah daripada akhir surat Hasyr. Ya dihafalkan, tapi kalau sering dibaca lama-lama hafal sendiri. Saya tidak pernah menghafalkan karena sering dibaca, akhirnya apa? Di sini tidak ada, tapi saya hafal. Dulu gara-gara saya hafalnya itu pertama kali
saya baca di kitab Mujairabatud Dairabi. Di situ diterangkan akhiru surat Hasyr dawaun min kulli da. Akhir daripada surat Hasyr itu bisa jadi obat dari segala macam penyakit, penyakit medis dan penyakit non medis. Saya aja kalau membuat kopi sambil ngudek kopi saya baca ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali baru baca akhir surat Hasyr. Karena diterangkan di dalam kitab Mujairabatud Dairabi itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Jadi kalau kopi dibacain itu insya Allah jadi obat. Dulu saya pernah ketika mondok, saya bersama guru saya namanya Kiai Ahmad Fuad Nur Hasan dan Kiai Abdul Wahab Misbah. Yang Kiai Abdul Wahab Misbah ini sudah wafat, meninggal dunia. Di ruangan kayak gini tiba-tiba Kiai Abdul Wahab Misbah ini keliling ruangan, entah cari apa saya tidak tahu, cuma saya lihat. Setelah itu dapat Al-Quran menghampiri saya. Le, katanya beliau bahasa Jawa, le, sampean weruh ayat lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Beliau karena sudah sepuh, baca Al-Quran aja gini, sudah sepuh, tapi sudah meninggal dunia, almarhumlah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Bila tiba-tiba menghampiri saya sambil bawa Quran, le, sampean aru ayat lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya gunung itu hancur, apalagi diturunkan ke hati manusia, pasti diluluhlantakan oleh ajaran Quran. Apal ayat itu? Tahu kamu ayatnya di mana? Oh iya Kiai, itu juz 28 akhir daripada surat Hasyr gitu. Saya ngomong gitu ke Kiai, jawab gitu. Terus Kiai jawab, duduk, katanya beliau, namanya orang sepuh ya, duduk, bukan, coba carikan gitu. Entah beliau kadang orang-orang kayak gitu, kekasih Allah itu ya, ngetes kita, dibilang kayak gitu sombong apa ndak artinya, kadang gitu. Jadi apa pura-pura ndak tahu, apa betul-betul lupa karena sudah sepuh ya, bukan, coba carikan. Akhirnya saya buka karena saya hafal ya, saya ngambil juz 28, saya buka surat Hasyr, saya tunjukkan ke Kiai, ini Kiai, terus sama Kiai itu dilihat gini, oh iya Ki, ini saya ijazahkan ke kamu ya. Tiba-tiba beliau ngomong gitu ke saya, padahal saya nak minta. Saya dulu dikasih amalan ini, wirid ini sama Yai Mahrus Ali Lirboyo Kediri, katanya beliau gitu. Ini khasiatnya leh, intinya kalau ngamalkan ini niatannya mencari ridha Allah, biar diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Bisa dibuat kekebalan kok, daunnya beliau ke saya, kurang lebih seperti itu. Amalkan ya, setiap selesai sholat fardu, amalkan 1 minggu, setiap selesai sholat fardu baca 7 kali, setiap selesai sholat fardu baca 7 kali. Jadi lau anzalnanya ini bukan a'udzubillahi minasyaitonir alimnya, bukan. Lau anzalnanya sudah sholat fardu selesai, sudah baca 7 kali, setelah baca 7 kali kelar, nah ini 4 ayat ini dibaca 7 kali. Jadi suruh tiupkan ke kedua telapak tangan, itu suruh usapkan ke seluruh tubuh mulai ujung rambut, kepala sampai kaki, pokok semua anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh kedua telapak tangan kita, termasuk ya kelamin, termasuk pokok yang dijangkau. Jadi biar diselamatkan semua, zahir batinnya sama. Itu diamalkan sesudah sholat fardu. Sholat fardu kan 5 kali 7 berapa? 35 sehari semalam, selama 7 hari. Berarti 35 kali 7 berapa? 35 kali 7 245 kali dalam 1 minggu. Ini akhir surat Hasyr. Bahkan kalau di kitab Nihayatul Zen, di
di antara 17 amal ibadah yang dapat yukaffirus sanatal madhiyah wal mustaqbilah, dapat melebur dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang, adalah membaca akhir surat Hasyr. Dengan dibaca saja dosa kita langsung luntur, dosa yang akan lalu dan dosa yang akan datang itu langsung disudah sama Allah, dikurangi. Itu fadilahnya membaca saja, meskipun tidak apa, membaca saja itu sudah berhasiat. Seperti itu. Setelah saya lanjutkan ceritanya Kiai itu, amalkan ya, saya ijazahkan ke kamu, kayaknya kamu ini yang kuat, katanya Kiai itu, kamu kayaknya ngamalkan ini kuat, saya yakin itu. Tapi diposoi lagi katanya, puasa 7 hari. Jadi selama ngamalkan ini, setiap selesai sholat fardu 7 kali, itu puasanya 7 hari. Nanti semisal puasanya mulai hari Jumat, berarti terakhir hari Kamis. Kita ngamalin itunya mulai sesudah sholat subuh, berarti terakhir bacanya nanti Isya malam Jumat bacanya, tapi puasanya terakhir adalah hari Kamis. Jelas ya. Kalau kita ngamalin akhir Hasyr ini subuh, Jumat sesudah sholat subuh, jadi puasa hari Jumat itu langsung puasa. Nanti puasa terakhir itu hari Kamis, puasa terakhirnya itu hari Kamis. Malam Jumatnya maghrib masih baca, Isya masih baca terakhir, kayak gitu. Tapi gini, ketika buka puasa paling terakhir, yaitu hari apa puasa paling terakhir? Hari Kamis. Hari Kamis ketika mendengar adzan maghrib, katanya beliau disuruh minum air saja, nggak usah merokok, nggak usah makan nasi. Nanti boleh merokok, boleh makan nasi isaknya, adzan isya. Jadi 1 jam seperempat lah, dari adzan maghrib ke isya berapa jam? 1 jam seperempat itu. Itu puasa paling terakhir saja, puasa hari Kamis saja. Jelas ya. Nah, kemudian 1 pekan sesudah saya diijazahi kan, aja tukum, terus saya jawab qabil tuh, saya terima yai. Besoknya dapat 2 hari, Kiai itu ketemu saya, dapat 3 harian ketemu saya, beliau naik sepeda motor, di tengah jalan berhenti lihat saya, wis diamal loh, derek Kiai, amal loh. Gitu. Setelah dapat 1 minggu, akhirnya coba saya amalkan, karena Kiai ya, saya ngamalkan, dapat sehari 2 hari batal, diuji sama Allah, banyak tamu, banyak orang yang ngasih makanan. Banyak orang yang ngasih makanan. Ini kalau enggak saya minum, enggak saya makan, orangnya perasaan. Tapi usahakan orang puasa itu kalau bisa ya orang lain enggak tahu kalau kita sedang puasa, biar ikhlas, biar enggak riya gitu. Jadi kalau sudah dikasih sesuatu, monggo Ustaz, akhirnya dikasih, saya dipaksa suruh minum kopi, minum es, ya rokok ya. Akhirnya apa ini? Kalau enggak saya minum, kalau saya bilang puasa, derajat puasa saya ini berkurang, terus saya takut riya ya, terus orang ini menganggap saya orang baik nantinya. Kalau saya ngomong puasa tadi, saya ditanyai, saya jawab enggak puasa, saya bohong. Orang berbohong ketika puasa ngurangi pahala puasanya. Jadi solusinya ya jawab, kalau memang nggak bisa diganggu gugat ya jawabnya saya lagi enak makan gitu ya. Itu biar nggak bohong, biar nggak riak. Usahakan nanti aja saya makan, nanti ini dibawa, dihormati. Tapi posisi pada waktu itu, pada saat saya ngamalkan itu betul-betul berat, bukan 1 orang 2 orang diuji seperti itu. Akhirnya saya membatalkan puasa saya dengan niatan itu kholus surur, melegakan hatinya orang yang ngasih. Akhirnya tetap saya batalkan niatannya gitu, biar dapat pahala itu kholus surur. Menghormati pemberian orang itu juga dapat pahala, daripada ditolak kan orangnya kecewa. Kayak gitu. Dapat 1 minggu karena batal ya. 1 minggu
ketemu lagi beliau naik sepeda pancal, sepeda ontel ya, di pinggir jalan almarhum Ki Abdullah Pispa itu. Ketemu saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mari diamal loh. Mau saya jawab belum, tapi sudah ngamalkan tapi batal. Saya jawab mengamalkan tapi belum tuntas ya. Bingung. Akhirnya saya diem. Ditanya ke, wis diamal loh. Saya diem kan. Diem saya nunduk. Amal loh ya. Amal loh. Beliau kayak memaksa gitu ya. Ada apa sebenarnya ini? Biasanya orang-orang yang kayak gitu itu ada sesuatu hal nanti di kemudian hari. Kemudian karena beliau memaksa, saya berusaha mengamalkan batal-batal terus. 1 bulan berikutnya masih belum sukses saya mengamalkannya. 1 bulan saya diuji sama Allah ya. Saya kecelakaan. Di antara kisah beliau setelah mengijazah gini, dulu Yai Ma'ruf Ali Lirboyo Kediri itu saya habis mengamalkan ini 1 minggu, saya habis mengamalkan akhir surat Hasyr 1 minggu, beliau diuji sama Allah, rombongan 1 mobilnya terjun ke jurang, semuanya mati termasuk supir-supirnya, cuma 1 yang masih hidup, yaitu Kiai Ma'ruf Ali Lirboyo. Tiba-tiba jasad beliau masih utuh, tidak luka sama sekali, ketemu di atas, yang lain wafat ya, 1 mobil. Cerita gitu, di akhir beliau mengijazahi almarhum itu cerita gitu ke saya. Terus kemudian terjadi beneran kepada saya. Karena beliau memaksa tadi, yang ketiga kalinya, itu tetap saya baca, saya amalkan, tapi tidak saya puasai. Tetap saya amalkan, tapi tidak saya puasai. Akhirnya saya dapat ujian beneran ya, kecelakaan ya, luka saya. Katanya orang mati, terpelanting jauh ya, mati katanya orang, tapi alhamdulillah masih diselamatkan nama. Untung masih saya amalkan, kalau tidak saya amalkan mungkin patah tulang mungkin. Bukan hanya gores. Itu diantara kekasih Allah itu, hatinya itu sudah di SMS sama Allah, ibaratkan sudah di SMS, dikasih tahu orang yang di hadapan kamu dia akan mendapatkan ujian di hari ini, di bulan ini, sudah ketemu masa depan kita, sudah ketemu. Hanya saja semua walinya Allah itu tidak boleh belak-belakan, tidak boleh kayak peramal itu, wajib pakai isyarah. Isyarahnya beliau apa? Nadanya cerita, nadanya ngasih amalan selamat, ngasih amalan kekebalan. Padahal aslinya ngasih tahu gini, kamu 2 bulan lagi akan dapat ujian, kecelakaan. Kalau dukun mungkin langsung gitu kan ngomongnya, tapi kalau para wali kasih isyarat, jadi disindir, ngasih tahunya itu enggak belak-belakan, enggak transparan. Baru ketika saya jatuh itu yang saya ingat itu pesannya Kiai itu, jadi saya enggak mengeluh kesakitan, padahal perih aspal ya. Di sini saya itu sampai kayak kalau sembuh ya tompel, ternyata ya sembuh, nggak ada tompelnya. Ya, resepnya saya kasih air kencing, ternyata hilang. Biasanya kalau luka-luka kayak gitu itu dikasih air kencingnya sendiri itu cepat hilang. Sembuhnya luka nggak ada bekasnya. Kayak udun, bisul kalau dikencing itu gitu. Pas saya nemu obat kayak gitu, tapi ya najis, karena najis dapat 5 menit ngeresep ke pori-pori baru kita bilas. Jadi lukanya tidak ada bekas. Sini itu wis aspal, ini aspal ya, sampai dijuluki tompel ya dulu. Seperti itu mau. Subhanallah. Ketika sudah terjadi kepada diri saya demikian, akhirnya saya amalkan. Sudah saya amalkan, berhasil. Setelah terjadi memang ya dicatat belai musibah mungkin ya, mau tidak mau ya tidak diberi sempat, terus gagal terus, batal terus. Akhirnya saya bisa mengamalkan akhir surat Hasyr dengan gampang, dengan mudah itu sesudah saya belai, sesudah saya kecelakaan. Ini akhir surat Hasyr ini karena saya sudah mengamalkan, saya ijazahkan ke sampean semua. Silakan sampean yang ingin mengamalkan apa, yang penting caranya seperti itu. Buat apa itu ya, bukan untuk
menyaktikan diri, bukan. Khawatir suatu saat kita mendapatkan hal yang sama atau dirampok orang kan. Itu hadapnya akhir surat Hasyr itu yang tidak terima. Jadi buat pegangan lah. Daripada kita megang jimat, mending jimat itu ditaruh di badan kita sendiri. Lebih utama zikiran yang merasuk ke dalam jiwa raga kita sendiri daripada yang pakai pusaka, pakai cincin atau pakai kalung dan sebagainya. Kalau jimatnya tidak dibawa kan tidak berkhasiat. Tapi kalau jimatnya ada di dirimu sendiri ya berkhasiat kemanapun kamu pergi. Tidak ada kata-kata ketinggalan jimat. Itu enak. Coba bismillah sampai amalkan. Saya berani mengijazahkan karena saya sudah berhasil. Sudah saya amalkan. Ini niat ngamalkan amalannya wali-walinya Allah gitu ya. Jangan lihat saya yang ngasih, jangan. Lihat Kiai Mahrus Salirnya, lihat guru saya tadi almarhum Jatuh Misbah tadi. Itu silakan yang mau ngamalkan. Kita lanjut. Keterangan berikutnya. Wa ghuslukal yadaini warrijlaini fi aniyatin minha fahaka waqtafi wa rashuhu fi kulli ruknin jaa faqwat wuqital ba'sa wa darra'a fa akhbar rahimahu ta'ala annahu yutlab min az-zawj aidan waqtad dukhul qabla ayyad wa ayyadahu ala nasiyatiha ayu ghasila tarfa yadayil arusa wa rijlaiha bima'in fi aniyatin. Diterangkan di sini dianjurkan bagi seorang suami di waktu dia hendak hubungan intim dengan istri, sebelum dia meletakkan tangannya di ubun-ubun istri, dia lakukan ini dulu, basuh kedua tangan istri atau kedua tangan pengantin dan kedua kakinya. Arti tangannya yang perempuan dan kedua kakinya dibasuh, airnya diwadahi. Sesudah diwadahi, wa yusammillaha ta'ala wa yusolli ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, wiriti bismillahirrahmanirrahim semampu kamu, dan wiriti sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kamu. Bisa bismillahnya dibaca 100, sholawatnya 100. Jadi air basuhan tangan dan air basuhan kakinya pengantin perempuan atau kalau pengantin baru kan pengantin baru, kalau pengantin lawas ya istri bahasanya, pengantin lawas. Jadi sudah air basuhan tangan sama basuhan kaki ini terwadai, yang basuh siapa? Ya suaminya. Ini diwiriti apa tadi? Diwiriti bismillahirrahmanirrahim dan diwiriti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim yang paling bagus itu ya 1000 atau 786 sesuai hitungan hurufnya. Sholawat itu adnal kamal 100 kali, yang paling bagus 313. Terserah semampu kita, yang penting diwiriti bismillahirrahmanirrahim sama sholawat pada Nabi. Setelah wiritan selesai baru tiupkan ke air itu, air basuhan tangan dan kaki istri. Sesudah itu dibuat apa airnya ini? Setelah diwiriti, tsumma yarusu bidzalikal ma arkanal bait. Kemudian air tersebut percikan ke pojokan-pojokan rumah, ke sendi-sendi rumah. Kalau tidak seluruh rumah ya khusus kamar yang mau ditempati hubungan intim. Tujuannya apa? Faqad warada anna fa'ala dzalika yunfis syarra wasyaitona bifadlillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia, istri dan anaknya akan dilindungi dari kejelekan dan akan dilindungi dari gangguan setan. Setan-setan mau ngintip orang hubungan. Itu. Jadi tangan, basuhan tangan dan kaki istri diwiriti bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Setelah itu air ini percikan ke sendi-sendi rumah, pojokan-pojokan rumah, khususnya kamar yang mau ditiduri, kamar yang mau ditempati hubungan. Dasar hadisnya, warada an Sayyidina Ali bin Abi Thalib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhaltal arusata baitaka
fakhla'na 'alaiha waghsil rijlaiha bil ma' warusya bihi arkanal bait yadkhulu baitaka sab'una nau'an minal barakah warahmah. Kalau ada pengantin, kalau ada suami membasuh tangan dan kaki istri, kemudian air basuhannya diwiriti bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipercikan ke sendi-sendi rumah, pojokan-pojokan rumah, maka akan masuk ke kamarnya 70 macam barokah dan rahmat dari Allah. Yadkhulu baitaka sab'una nau'an minal barakah warahmah. Akan banyak malaikat yang menjaga biar tidak ada makhluk-makhluk yang gaib, yang jahat mau ngintip orang hubungan intim. Itu khasiatnya. Khususnya pengantin baru. Pengantin lawas paling setan yang belenger. Kayak cak ada yang belenger. Oh, iki bener. Biasa wis di video. Terus kita lanjut dalam berikutnya. Wahdar minal jima'i fi siyabi fahuwa minal jahli bilal tiyabi bal kullu ma 'alaiha sahiyun za wa kun mulaiban laha la tafza wa kun mulaiban laha la tafza mu'anikan mubashiran muqabbila fi ghairi 'ainaiha fahaka waqbala. Takutlah, hindarilah hubungan intim dengan memakai pakaian. Sunatnya orang hubungan intim telanjang, tapi kepalanya ditutup atau seluruh tubuhnya ditutup satu selimut. Jadi sunatnya tidak ada satu helai pakaian pun yang nempel ke badan, termasuk pakaian dalam. Tapi kedua mempelai suami istri diselimuti satu selimut. Lebih afdolan lagi itu kepalanya suami ditutup, kepalanya istri juga ditutup. Kalau tidak bisa nutup kepala suami dan kepala istri dengan kopiah atau dengan kerudung, maka selimutnya yang besar yang sekiranya bukan hanya nutupi badan tapi nutupi seluruh tubuh, itu sama saja. Itu afdalnya seperti itu. Bal kullu ma 'alaiha sahiyun za, bahkan semua pakaianmu wahai sahabatku lepaslah semua. Terus wakun mulaiban laha la tafza, dan kamu suami berjumbu rayulah dengan istri, jangan bikin kaget istri, jangan mendadak. Mu'anikon mubashiron muqabbila, dengan rangkulan, dengan jumbu rayuan, dengan cium-ciuman, fi ghairi 'ainaiha fahaka waqbala, di selain kedua matanya. Maksudnya kinadim fa akhbara rahimahu ta'ala annahu yutlab minaz zawj idza arada al-jima'a ayyumaziha zawjatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun. Disunatkan bagi seorang suami ketika dia hendak jima, hubungan senggama dengan istri, disunatkan bagi suami yumazih, nggodain atau merayu istrinya dengan bahasa-bahasa rayuan yang bikin hasrat, dan yulaib, bermain-main dengan istrinya, cubit-cubitan kan, senggol-senggolan, gesek-gesekan gitu. Jadi gitu, ada muqaddimah dulu, ada pemanasan dulu, bima huwa mubahun, dengan cara-cara yang diperkenankan oleh syariat. Mislul mulamasa, seperti temek-temekan, seperti persentuhan kulit, jumbu rayu, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, pipi dengan pipi, terserah. Mulai ujung rambut sampai kaki halal bagimu, asalkan istrimu sendiri, bukan pacarmu, Ber. Wal mu'anaqah, rangkul-rangkulan. Jadi sekiranya ini lengan suami ada di pundak istri. Wal qubla fi ghairi ainia, dan ini diperhatikan, wal qubla fi ghairi ainia, ciumlah seluruh anggota tubuh istrimu selain kedua matanya. Benar? Ciumlah seluruh anggota istrimu selain kedua matanya. Diteliti omongan saya. Ciumlah seluruh anggota tubuh istrimu selain kedua matanya. Kenapa mata? Wa amma fiha famu'addin lil firaqi. Kalau mata yang dicium itu mempercepat suami istri bertengkar, mempercepat suami istri firaq, konflik, bercerai, sering berantem.
Jadi kedua mata ini hanya boleh dicium ketika di surga, jangan dicium ketika di dunia. Ini hal yang sepele tapi banyak orang melakukan demikian. Coba nak percaya keterangan ini, sampean buktikan sendiri. Kalau sudah nikah sering cekcok nanti. Karena biasanya kan gitu, mata istrinya lentik, hidupnya mayat, bola matanya putih sangat hitam, lolak-lolok kayak bidadari misalnya, al-huril ain. Biasanya tidak kuat Kang Soleh ini. Itu jangan. Kalau dicium tidak boleh, kalau dicabut tidak apa-apa. Jangan. Walayatiha ala ghaflatin. Yang kemudian walayatiha ala ghaflatin. Usahakan seorang suami jangan sampai mendatangi istrinya dalam keadaan hati ghaflah, hati lupa kepada Allah. Perbanyaklah zikir di dalam hati di saat kamu hubungan intim. Di saat kamu sebelum hubungan jangan lupa baca bismillah, baca zikir. Ketika hubungan, zikirannya dibaca dalam hati, jangan diomongkan secara mulut. Allahu Akbar kayak mau perang, kayak mau perang aja gitu. Makruh. Jangankan zikir, omongan biasa saja di pertengahan hubungan, omongan biasa saja itu makruh. Ya, kalau mendesak jangan kencang-kencang. Fa'alaiki bisakinah. Kan Nabi itu bilang ke istrinya biasanya kalau hubungan, tenangkan dirimu, jangan gelisah, jangan berisik ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'anna ahadakum alam ro'ati kama taqa'ul bahimah. Janganlah kamu mendatangi istrimu sebagaimana binatang kalau hubungan intim. Liyakuna bainahuma rasul, agar di antara kalian berdua ada rasul. Qila wa mar rasul ya Rasulullah, apa yang kau maksud rasul itu? Qala al-qublah wal kalam, adanya ciuman dan adanya rayuan. Jadi sebelum hubungan intim sunatnya rayu-rayuan dulu, mesra-mesraan dulu, cubit-cubitan dulu, senggol-senggolan dulu, oles-olesan dulu, gosok-gosokan dulu. Jadi jangan langsung ke gua, jangan. Pemanasan dulu. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu libidonya, ngerti libido, hasratnya cepat naik. Sementara wanita kalau tidak ada pemanasannya, libidonya tidak naik. Akhirnya suami ejakulasi dini. Seperti itu. Jadi dipanasi dulu biar basah itunya, baru langsung gitu. Kalau tidak ada pemanasan ya dasar. Jangan terburu-buru, ajur sub gitu. Jangan terburu-buru, Fer. Jadi pemanasan dulu ya. Wa fi riwayatin ukhar, dalam riwayat lain dijelaskan lewat hadis, idza jama ahadukum fala yatajarrada tajarrudal faras ail himar. Ketika kamu hubungan intim, janganlah kamu telanjang sama seperti telanjangnya kuda kalau hubungan dengan istrinya. Maksudnya apa? Memang sunatnya tidak memakai satu helai pakaian, tapi usahakan ditutup satu selimut biar tidak murni bugil. Itu lambang biar apa? Anak kita itu nanti yang terlahir mempunyai akhlak yang bagus. Ketika orang tuanya pada saat membuat anak berakhlak kepada Allah, anaknya akan mempunyai akhlak yang bagus. Itu hikmahnya di situ. Anaknya akan menjaga auratnya ketika dia dewasa, tak gampang buka aurat. Kali wanita-wanita yang gampang buka aurat ya dulu orang tuanya bikinnya itu seperti itu, telanjang bugil, tidak ditutupi satu selimut sama sekali. Dia gampang buka aurat. Jadi ada ilmunya semua. Wal yuqaddimit talattufa wal kalama wat takbila. Dahulukan hubungan intimmu, dahulukan dengan talattuf, ngelus-ngelus gunung dua, ngelus-ngelus bibir bawah gitu, Ber. Dan berkalam, rayuan-rayuan takbil dan ciuman-ciuman yang lama. Wa hikmatu dzalika, apa hikmah daripada pemanasan hubungan itu? Kok sunatnya pemanasan dulu? Nabi mengajari kita kok pemanasan dulu sebelum ke intinya. Hikmahnya ini,
Innal mar'atu tuhibbu minar rajul ma yuhibbu minha. Karena setiap wanita itu menyukai sesuatu sebagaimana yang disukai oleh suaminya. Kayak gitu. Wanita seneng cium-ciuman, seneng pegang-pegangan, dilus-lus. Jadi suaminya pun harus pengertian. Jangan sok, jangan emosional langsung ke inti ya. Fa'idha ataha ala ghaflatin, kalau ada seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan hati ghaflah, lupa kepada Allah, tidak sadar tujuan hubungan intim itu apa, bukan hanya melampiaskan nafsu syahwat kan, tapi memproduksi anak yang soleh solihah. Biar anak itu jadi soleh solihah gimana ya, orang tuanya harus disoleh-solihahkan dulu, harus hati-hati buatnya biar jadinya tidak rusak. Hati-hatinya ketika hubungan itu jangan lupa baca Allahu Akbar atau Subhanallah Subhanallah. Tapi kalau di kitab Ihya itu tasbih, takbir, tahmid, Allahu Akbar itu malahan pengaruhnya besar bagi pengantin baru. Ketika keperawanannya terbelah, ketika suaminya hatinya zikir kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, insya Allah perawanannya itu sobek, istrinya tidak akan terasa, tidak akan keluar darah, dan tidak merasa kesakitan ketika keperawanannya sobek. Buktikan omongan saya. Itu di kitab Ihya Imam Ghazali menjelaskan. Makanya dianjurkan mendatangi istri sunatnya tidak ghaflah, hatinya suami ini terutama, hatinya istri ya biarkan sendiri, yang penting kamu suaminya ini utamakan dong, jangan lupa kepada Allah. Insya Allah ketika perawanan itu sobek, dia tidak akan terasanya baru sesudah hubungan selesai, loh kok sudah sobek gitu. Karena kalau perawanan sobek itu heran, apalagi kalau teriak dengar mertua kamu, diapain anakku gitu. Kayak gitu. Jadi sunatnya tidak ghaflah. Kenapa kok disunatkan tidak lupa hatinya? Pada saat hubungan itu hatinya zikir kepada Allah, tapi jangan diucapkan, hatinya yang wiridan, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdiya hiya fayu'addi dzalika ila taswishiha au fasadi diniya. Kalau ada suami mendatangi istrinya dalam keadaan hati suami ghaflah, lupa kepada Allah, maka si suami akan selesai duluan hajatnya, akan klimaks duluan, akan ejakulasi dini sebelum istri juga keluar sperma. Ketika suami selesai lebih dahulu sebelum istri juga mengeluarkan sperma, maka menyebabkan fayu'addi dzalika ila taswishiha, menyebabkan istri akan gelisah, akan terganggu hatinya, akan sedih hatinya, merasa tidak dipuaskan, au fasadi diniha, dan akan rusak agamanya, dia akan selingkuh, jadi orang yang lebih memuaskan dari suaminya ketika suaminya meninggal pergi. Banyak rumah tangga rusak gara-gara itu, hal yang sepele, karena tidak pemanasan dulu. Istri tidak pernah merasakan nikmatnya orang keluar sperma, suaminya sering kali merasakan. Kayak gitu, paham ya? Makanya nanti di belakang itu ada kelanjutannya, ini kan masih keterangan global. Kalau saya terangkan sih semua nanti ya soalnya nak ngaji nanti lah. Kalau saya habiskan ya biar ya. Wal khairu kulluha fi sunnah. Jadi kebaikan dalam urusan hubungan intim semuanya ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua yang diajarkan tadi itu kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir kesimpulannya, inna ityana zaujatu min ghairi takdimi mula'abatin wa takbilin ra'san au ma'a takbilin fil ainaini mujibun lil firaqi wasyiqaqi wa wal mukhalafa wa likaunil walad jahilan ghabiyan kama fin nasiha. Sesungguhnya jika ada seorang suami menyetubuhi istrinya sebelum bercumbu rayu, sebelum cium-ciuman, sebelum
ada suami ketika hubungan dengan istri mencium kedua matanya. Hal itu menyebabkan firaq, terpisahnya suami istri, wasyikok, dan adanya percekcokan, pertengkaran, konflik. Wawal mukhalafah walikaunil walad jahilan ghobian, dan anak yang akan terlahir iki akan terlahir jahil, tidak berilmu, ghobian, dan sangat bodoh, tolol, dungu, dangkal. Nah, ini hal yang sepele kan ya, hal yang sepele. Anak itu bisa jadi orang tidak berilmu, bisa jadi orang yang tolol, gara-gara si suami kalau hubungan dengan istrinya tanpa ada pemanasan. Satu, langsung ke inti. Yang kedua, yang dicium kedua matanya, atau yang dicium kedua matanya. Ini menyebabkan di samping sering pertengkaran, cekcok, dan anak yang akan terlahir bodoh, tidak berilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terakhir, ini yang sepele. Hal yang sepele ketika orang meremehkannya, mencium kedua mata anaknya, akhirnya bebel ke sekolah, nggak munggah. Wabil hadis, dalam sebuah hadis diterangkan salah satu minal ajzi, ada 3 hal yang termasuk kelemahan setiap orang. Ada 3 hal yang termasuk kelemahan setiap orang. Yang pertama, ayal qarrajulu man yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla ayyarifa ismuhu wa nasabahu. Qabla ayyarifa ismahu wa nasabahu. Ada 3 hal yang menjadi kelemahan setiap seseorang. Yang pertama, ketika orang laki-laki itu bertemu dengan orang yang dia senangi untuk diajak kenalan, tapi sayang orang perempuan yang mau diajak kenalan terburu pergi, berpisah sebelum dia mengenali siapa namanya dan nasabnya, anaknya siapa. Jadi kalau sudah pisah, nyesal artinya. Di antara kelemahan seorang pria itu ada 3. Yang pertama, ketika dia bertemu dengan wanita yang senang dia ajak kenalan, sebelum diajak kenalan, sebelum ditanyai namanya siapa, anaknya siapa, tinggalnya di mana, wanita tersebut pergi meninggalkan dia. Dia akan lemah, dia akan menyesal. Di antara laki-laki yang nasibnya malang itu ada 3. Yang pertama itu, saya ketemu di bis, ketemu cewek cantik, sebelum dia dimintai nomor WA-nya, sudah pergi turun duluan. Menyesal, aduh kastarek mau sak bangku. Nah, itu di antara kelemahan pria, itu yang pertama itu. Yang kedua, wa yukrimau akhuhu fayarudda karimatahu. Ketika dia dihormati oleh orang lain, kemudian dia menolak memberikan penghormatan kepada orang itu. Ketika dia pernah dihormati orang, misal contohnya dikasih sesuatu, lantas dia menolak kehormatan temannya itu termasuk orang yang lemah. Dia tidak bisa balas budi, dia tidak balas jasanya orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Itu laki-laki yang lemah. Ketika dia pernah dibaiki oleh orang lain, kemudian dia tidak mau membalas kebaikan orang tersebut, ini orang yang lemah. Itu harus, setiap orang itu harus tahu balas budi. Nanti habis manis sempat dibuang, diambil seperlunya dok. Ketika butuh, ketika sedih dekat-dekat minta utangan, ketika lagi jaya lupa kepada orang yang pernah nolong. Banyak gitu. Ketika hatinya lagi galau, sedih, banyak masalah, curhat, minta solusi, minta doa. Setelah didoakan selesai, dia bahagia, lupa kepada orang yang mendoakan. Jangan sampai seperti itu. Termasuk orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa mengenang jasa orang lain. Orang yang melupakan balas budi orang lain, kebaikan orang lain. Dia tidak mau membalas budi kebaikan orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ini barusan yang kita bahas. Laki-laki yang lemah adalah ayuqorina rajul jariyatahu qabla ayuhaddisaha wa yu'anisaha wa yudoji'aha wa yaqdhiya hajatahu minha qabla an taqdiya hajataha. Laki-laki yang lemah adalah laki-laki yang barengi istrinya, yang hubungan dengan istrinya sebelum istrinya diajak berbicara, dirayu-rayu, bermesraan, dimiringkan, dibaringkan, ditidurkan, dan si suami, si laki-laki tersebut
sudah selesai hajatnya, sudah keluar sperma sebelum istrinya juga keluar. Setelah itu dia tinggalkan, nggak nunggu istrinya juga merasakan kenikmatan. Nah, gitu. Itu orang yang egois, laki-laki yang lemah. Jangan sampai seperti itu. Maka sunatnya itu ketika yang laki-laki dulu keluar ya biarkan dulu, teruskan dulu semampunya. Kalau sudah lemah ambil wudhu, balik lagi, imbu, nambah. Itu karena wudhu itu tansyid. Kalau istrinya duluan yang keluar, maka sunatnya dicabut. Punyanya suami dicabut. Setelah itu mulai lagi. Tanda-tanda wanita itu keluar kapan? Nah, nanti di episode berikutnya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin. Kita semua ditakdir mempunyai keturunan yang soleh solihah, mempunyai istri yang serasi urusan dunia agama akhiratnya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijaga keluarganya oleh Allah sampai hari kiamat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.